Selamat pagi guys. Sekarang tanggal 12 Agustus 2025 pukul 8:53. Saya hari ini akan membahas cara membuktikan soal yang kemarin ya. Soal kemarin kan soalnya seperti ini ya. Buktikan bahwa hanya min 1,0 dan 0,1 adalah pasangan bilangan bulat berturutan yang hasil kalinya merupakan kuadrat sempurna. Ini kemarin sudah saya jelaskan, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, ini pembuktian yang kedua ya, menggunakan cara yang berbeda ya. Nah, yang kemarin kita menggunakan metode algebra yang mencari nilai n yang memenuhi. Nah, sekarang ini metodenya agak beda ya. Yang pasti kalian harus paham dulu maksudnya apa sih soal ini ya. Kalau bilangan bulat berturutan itu artinya bilangan bulat yang seperti min 1,0 atau 1,2, 2,3, 3,4, 5,6. Ya itu artinya kakak adik gitu ya. Contohnya saya kasih lagi ya supaya kalian paham ya. Misalnya min 4 sama min 3. Ini berturutan ya, min 4 sama min 3 ya. Kalau dikalikan berapa nih hasil kalinya? Hasil kalinya berapa? Hasil kalinya kan 12 kan? 12 ini bukan kuadrat sempurna ya. Bukan kuadrat sempurna nih, jadi nggak bisa diakarin. Berarti ini nggak memenuhi kan? Nah, coba lagi ya, ada lagi nggak? Min berapa? Min 3 sama min 2. Ini berapa nih? 6 kan? Bukan kuadrat sempurna juga. Nah, yang memenuhi hanya ini, min 1 sama 0, min 1,0 sama 0,1. Jadi kalau misalnya min 1,0, kalau dikalikan berapa? 0 kan? Ini kuadrat sempurna nih, kuadrat sempurna gitu ya. Cepat aja. Ada lagi nggak? 0,1 ya dikalikan 1 hasilnya nih 0, hasil kalinya ya, hasil kalinya. Ini kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna. Oke. Kalau lanjut lagi berapa? 1,2. Ini hasilnya berapa? 2 kan? Bukan kuadrat semua, bukan kuadrat sempurna itu ya, supaya singkat aja nulisnya ya. Jadi yang memenuhi hanya ini aja kan? Nah, sekarang kita sudah buktikan benar nggak nih untuk selanjutnya. Misalnya 2 sama 3, kemudian 3 sama 4, dan seterusnya. Benar nggak itu bukan kuadrat sempurna? Kemarin kan sudah dibuktikan. Nah, sekarang cara membuktikan yang kedua nih. Ada cara lain cara membuktikannya. Ngapain sih nyari cara beraneka ragam? Pasti kalian berpikir begitu kan? Kayak kurang kerjaan aja ya. Cara pertama kan sudah berhasil kemarin. Ngapain lagi cari cara kedua? Ngapain cari lagi cara-cara lain gitu kan? Mungkin kalian berpikir seperti itu. Kalau kalian berpikir seperti itu ya, itu pemikiran yang salah ya. Karena di matematika itu yang terpenting itu adalah prosesnya. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan satu masalah dengan beraneka ragam cara, itu yang paling bagus dalam matematika. Dalam pembelajaran matematika itu, kalau semakin banyak kalian menemukan cara, itu semakin bagus, artinya semakin kuat atau semakin konsepnya itu semakin, wawasan kalian itu semakin luas jadinya gitu. Jadi matematika itu kalau kalian berfokus pada jawaban akhir, itu udah salah fatal ya, salah total itu ya. Kalau ada guru yang fokus pada jawaban akhir, oh ini kalian hafalkan rumus nih, rumus jadinya seperti ini. Nah, itu udah sesat ya. Jadi kalian nanti kalau lakukan hal-hal seperti itu, misalkan hafalin rumus jadi, nah maka kalian tidak akan bertumbuh dalam wawasan matematika. Kemampuan berpikir kalian tuh masih akan tetap aja terbelakang kalau kalian hanya menghafal rumus. Jadi proses itu yang terpenting ya dalam matematika. Ya tentunya nanti hasil akhir harus benar juga gitu ya. Jangan prosesnya dipahami tapi hasil akhirnya salah, itu nggak boleh seperti itu. Proses yang membawa kebenaran itu penting sekali dalam matematika gitu ya. Prosesnya itu caranya bisa banyak sekali. Semakin banyak kalian mengetahui caranya, itu wawasan kalian dalam matematika itu semakin luas dan itu semakin bagus ya, semakin dinamis kalian nanti. Kemudian semakin lincah,
semakin cerdas, semakin cerdik gitu. Begitu inti dari wejangan untuk mengapa kita mencari banyak cara. Oke. Nah, ini cara kedua ya. Saya hentikan dulu wejangan saya tentang belajar matematika. Kita akan ke topik inti, yaitu membuktikan ini menggunakan cara yang kedua ya. Oke. Kita misalkan bilangan-bilangan tersebut adalah n dan n plus 1 ya. Ini sama seperti yang kemarin ya, kayak gini. Bilangan yang pertama n, yang kedua berarti n plus 1 kan, karena selisihnya harus 1 karena berturutan, artinya berbeda 1, artinya nih n atau n dan n plus 1. Kalian boleh nggak pakai n minus 1 dengan n? Boleh. Cara yang ini saya kasih catatan di sini ya. Bisa aja kalian pilih n minus 1 dan n. Boleh seperti ini ya. Boleh nggak yang lain? Boleh aja. Misalkan yang penting bedanya 1 ya. Misalnya n plus 100 ya gitu. Koma di sini. Berapa di sini? N plus berapa? 101 ya. Boleh aja kalian pakai ini, tapi ini kalau angka-angkanya pemilihannya ini gede-gede, nanti algebranya itu angkanya gede-gede. Ini nggak masalah, kalian pakai ini pun nggak masalah ya. N plus 100 tambah N plus 101 boleh aja. Nah, kemarin saya kan udah pakai ini kan. Ya udah saya lanjutin pakai ini aja supaya berkesinambungan dengan penjelasan sebelumnya. Kalau kalian pakai ini boleh ya, sama aja ya. Boleh pakai ini juga boleh. Mau N tambah 1 juta plus N tambah 1 juta 1 juga boleh ya. Oke, kita fokus ke yang ini ya. Nah, ini biasanya kalau di matematik itu kasih keterangan N itu adalah apa? Ya. N ini kan sebetulnya kan semua bilangan bulat kan? Ya, bilangan bulat, berarti N ini adalah bilangan bulat. Simbolnya begini kalau bilangan bulat dalam matematika ya. Z ini. Oke. Nah, jadi produknya, perkaliannya ya. Kalau di matematika ada produk, itu artinya bukan produk barang itu ya, ini perkalian artinya. Produknya ini sebagai fungsi dari n itu adalah n plus 1 ya, gini ya. Perkalian antara n dan n plus 1 ini disebut fungsi P atau produk. Ini simbol notasi fungsi ya. Jadi P ini adalah fungsi dari n dan hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kalau kalian mau jabarin boleh, nggak dijabarin juga apa-apa. Oke, kita jabarin sebelah sini ya. Jadi ini n kuadrat tambah n ya. Oke, kemudian coba kita analisis ya. Ini sebetulnya ini simetris ya. Kita kan sebetulnya disuruh nyari untuk semua bilangan integer kan. Coba kita analisis dulu nih supaya kita punya cara yang lebih lebih efisien ya. Jadi kita batasin aja nih, coba kita hitung dulu nih. Kalau min 3 kira-kira berapa nih? Min 3 masukin ke sini jadi 9 ya, 9 kan kurang 3 ini 6 ya, 6. Oke. Ini P min 2 berarti min 4 jadi 2 dong ya. P min 1 jadi 1 0 ya jadinya ya. Kemudian P 0 jadi 0 ya. Kemudian P 1 jadi 2. Kemudian satu lagi nih P kecil sekali ini P2 jadi 4 tambah 2 6 ya, 6. Oke. Dari sini kira-kira apa kesimpulannya ya? Jadi ini min 3 sama 2 ini kan sama nilainya kan. Kemudian min 2 sama 1 ini sama ya. Saya bikin gini ya. Ini sama ini sama kan. Ya. Kemudian ini sama ini sama ya. Jadi ini sama kan gitu. Jadi dari evaluasi beberapa nilai kita punya kesimpulan seperti ini dong ya. Pn itu sama dengan P minus N minus 1. Nah, gini ya. Jadi kalau P nya 2, N nya 2 ya, berarti itu sama dengan minus 2 kurang 1 kan minus 3. Jadi P2 itu sama dengan P min 3 gitu ya. Ini relasinya nih ya. Jadi P gini maksudnya nih, P minus misalnya pilih 2 misalnya 2 ya. Jadi ini P minus 2 minus 1, jadi ini sama dengan P min 3 kayak gitu. Jadi P2 ini kan 6 nilainya, sama dengan P min 3 itu pada 6 juga. Ini relasinya gitu. Buat apa sih bikin relasi seperti ini?
ya, cuma untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya cukup analisis untuk n yang lebih besar daripada 0 ya. Jadi kita mulai aja yang bilang-bilang bulat aja, kita bilang-bilang bulat positif aja kita tinjau 1 2, nanti otomatis yang ini ngikutin gitu ya. Jadi kalau kita bikin bikin argumentasi, cukup kita tinjau Pn ini sama dengan n kuadrat tambah n. Kita cukup tinjau tanpa mengurangi generalisasi ya. Jadi kita cukup tinjau n lebih besar daripada 0 aja. Tinjau ini aja. Tinjau n lebih besar dari 0, karena kalau kita udah tinjau n lebih besar dari 0, otomatis yang bagian negatifnya juga ikut. Ya. Kalau bagian yang positif, integer positifnya ini berupa kuadrat sempurna, ini kan permintaannya nih berupa kuadrat sempurna apa enggak ya? Kalau misalnya kita bisa memperoleh P yang kuadrat sempurna untuk bilangan-bilangan bulat positif, maka otomatis kita juga akan mendapatkan kuadrat sempurna untuk n yang negatif karena sifat simetris ini gitu. Jadi untuk analisis yang lebih simpel, mengapa kita pilih ini? Karena kita cukup analisis yang yang positif aja. Kalau yang 0 kan sudah terbukti dia kuadrat sempurna ya. Yang 0 ini kan sudah terbukti, ini dia ya. Ketikanya n-nya n-nya min 1 sama 0 kan, min 1 sama 0 kan. Kita udah dapatkan hasilnya kuadrat sempurna, itu 0 kuadrat ini. Itu sudah diperoleh kan, terbukti kan ya, cuma ada baru 2. Masalahnya setelah itu ada nggak yang kuadrat sempurna? Nah, ini yang kita akan buktikan. Setelah setelah n-nya saat n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya itu apakah ada Pn yang kuadrat sempurna kan, seperti itu. Nah, sekarang cukup tinjau ini aja untuk n lebih besar dari 0. Cukup tinjau untuk n lebih besar 0. Karena kalau kita meninjau n lebih besar 0 ini ternyata tidak ada, berarti karena sifat simetris ini maka yang negatif juga tidak ada pastinya. Oke. Yang berarti dari min 2, min 3 dan min 4 dan seterusnya ini udah pasti tidak ada. Kalau kita bisa buktikan bahwa pada n lebih besar dari 0, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak ada P yang berupa kuadrat sempurna, maka menggunakan sifat simetris ini otomatis PP yang untuk n yang negatif otomatis negatif, dan mulai dari min 2 ke bawah ya, otomatis dia tidak ada juga ya, tidak kuadrat sempurna. Oke, jadi paham ya mengapa saya batasin ini ya. Kita tinjau yang bagian positif aja karena sifat simetris ini. Nah, sekarang kita tinjau ini kan. Nah, ini n kuadratnya. Sebenarnya sangat mudah sekali, pembuktiannya juga sangat mudah sekali ini yang ini ya. N kuadrat tambah n ini itu kan selalu lebih besar pada n kuadrat kan. Berarti begini kan, n kuadrat ini kan selalu lebih kecil daripada n kuadrat tambah n, atau lebih kecil daripada p gitu kan. Betul? Ya, n kuadrat sendiri itu lebih kecil daripada n kuadrat tambah n atau p ya. N kuadrat tambah n itu adalah p. Nah, n kuadrat tambah n ini saya tulis aja di sini deh, n kuadrat tambah n ini juga selalu lebih kecil daripada n plus 1 kuadrat. Kok bisa seperti ini? Ya, coba kita jabarin aja nih. N kuadrat tambah 1. Kalau kita kuadratkan hasilnya apa nih? N kuadrat tambah 2n tambah 1 ya. Ini n kuadrat tambah 2n tambah 1. Sedangkan ini n kuadrat tambah n. Berarti ini n kuadrat tambah n tambah n tambah 1. Berarti ini kelebihan, yang ini kan kelebihan n plus 1. Berarti dia otomatis lebih besar pada ini dong gitu. Oke? Ini udah hampir jadi nih pembuktiannya. Nah, n kuadrat ini n kuadrat plus 1. N kuadrat sama n kuadrat. Berarti n sama n plus 1 ini adalah dua bilangan yang berturutan kan? N sama n plus 1 kan dua bilangan berturutan. Nah, P ini dijepit antara dua ini. Adakah bilangan P yang berada di antara
dua bilangan yang berturutan ini. Bilangan kuadrat berturutan seperti ini. Ada nggak? Tidak ada ya. Ini kan bilangan kuadrat sempurna yang berturutan. N kuadrat sama N plus 1 kuadrat ini adalah dua bilangan kuadrat yang berturutan. Ini N kuadrat sama N kuadrat plus 1 ini adalah dua bilangan kuadrat yang berturutan. Maka P ini tidak mungkin merupakan bilangan kuadrat yang berada di antara ini gitu. Jadi P ini bukanlah bilangan kuadrat sempurna karena dia dijepit oleh dua bilangan kuadrat yang berturutan gitu. Sekali lagi ya, saya ucapkan sekali lagi ya, P ini tidak mungkin berupa kuadrat sempurna karena dia dijepit oleh dua bilangan kuadrat sempurna yang berturutan ya. Paham ya maksudnya ya? Misalnya kayak gini. Misalnya bilangan kuadrat yang pertama misalnya 4. Kemudian bilangan kuadrat berikutnya adalah 9. Ada nggak bilangan kuadrat sempurna di antara 4 dan 9? Ini 4 ini 2 kuadrat ya, ini 2 kuadrat, 4. Ini 9 ini adalah 3 kuadrat ya. 2 kuadrat, ini 3 kuadrat. Ada nggak bilangan kuadrat sempurna di antara dua bilangan kuadrat yang berturutan ini? Nggak ada kan? Nggak ada ini. Tidak ada nih ya. Tak ada. Jadi dari sini tidak ada, P tidak mungkin sebuah bilangan kuadrat sempurna yang dijepit oleh dua bilangan kuadrat sempurna yang berturutan. Ya, seperti itu. Jadi terbukti sudah ya. Jadi argumentasi cuma sebatas itu aja betulnya. Tidak ada bilangan kuadrat sempurna yang berada di antara dua bilangan kuadrat sempurna yang berturutan. Dua bilangan kuadrat sempurna yang berturutan itu tidak mungkin memuat sebuah bilangan kuadrat sempurna lainnya. Gak mungkin. Ya, jadi itulah jawabannya. Terbukti. Kalau misalnya kurang jelas ya silakan hubungi saya pada nomor yang setelah saya tulis di deskripsi ya. Bukan di halaman utama ya, di homepage-nya. Di situ aja kalian lihat nanti ya. Bisa hubungi saya, nanti mungkin saya akan balas dalam 1 atau 2 hari. Oke, begitu saja. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sebelumnya. Jika ada komentar silakan hubungi saya di nomor telepon pada halaman homepage YouTube saya ya. Terima kasih.